Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat podcast Sosianim. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan yang singkat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kalau pada kesempatan ini Tuhan, ketika kami boleh mendengarkan kembali firman Allah, ini merupakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ini karena anugerah Tuhan yang begitu besar, begitu luar biasa yang kami alami. Itulah sebabnya Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Allah, hamba berdoa supaya umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Allah diberkati oleh Tuhan. Umat-umat Tuhan yang mendengarkan podcast Sosianim ini, mereka terbangun imannya. Dan bagi hamba-Mu, biarlah Tuhan mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita melihat satu firman Allah yang kita lihat dalam kitab Mazmur 94 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Alkitab mengajarkan kita, Alkitab memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa ketika kita diajar oleh Tuhan, ketika kita diajari oleh firman Allah, ya adalah kita disebut orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita mau siap, mau terima. Kita mau diajari oleh Allah sendiri. Dan kita tahu bersama, Alkitab ini menulis tujuan Allah mau mengajar kita. Dia rupanya mempersiapkan iman percaya saudara dan saya. Tuhan mau mengajarkan kita ada satu tujuan. Tujuannya apa? Alkitab ini berkata, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Saudara, kita tidak tahu hari-hari yang kita akan lalui ke depan, saudara. Ya, banyak hal yang kita tahu bahwa hari-hari akan datang bukan makin baik, tetapi akan makin sulit. Nah, dengan firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, biarlah kita mau bersuka cita. Biarlah kita tidak menolak ajaran Tuhan. Kita tidak mau menolak ketika kita dihajar oleh Tuhan. Ayub pernah berkata, apakah gerangan manusia sehingga kau datangi setiap saat, kau datangi setiap waktu. Kita melihat bahwa Ayub pun merasa ketika dia diajar oleh Tuhan, dia tidak menolak. Bahkan dia begitu bersuka cita. Ya, di Ayub pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Wow. Nah, bagi Ayub, ketika kita diajari, ketika kita dihajar Tuhan, itu merupakan ujian bagi dia. Untuk apa? Untuk bisa naik kelas, saudara. Saya percaya ketika kita naik kelas, saudara, maka ada hal-hal yang lebih besar lagi yang Tuhan akan percayakan. Tetapi kita belajar dari Ayub ini, Ayub, bahwa ketika kita diajar oleh Tuhan, kita harus siap. Kita harus jangan menolak, ya. Karena Ayub pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa hari-hari manusia, ya, siapapun kita seperti orang-orang yang
bergumul di bumi. Setiap hari kita menghadapi banyak-banyak persoalan. Setiap hari kita menghadapi banyak-banyak tekanan. Tetapi kita tahu, ketika kita ada di dalam Yesus, ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Dan ini merupakan ujian bagi saudara dan saya, untuk kita bisa naik ke hal-hal yang lebih, ke level yang lebih baik, ke level yang lebih tinggi, saudara. Ya, jadi iman saudara akan ketika dihajar, ketika diuji oleh Tuhan, akan menghasilkan iman yang luar biasa. Sehingga ketika kita berkata, sehingga kita menghadapi hari-hari yang sulit ke depan, kita bukan khawatir, kita bukan jauh dari Tuhan, tetapi Dia tenangkan kita. Ini yang saya senang, saudara. Ketika kita dihajar oleh Tuhan, ketika kita diajari oleh firman Allah, ya, dengan kita banyak membaca, merenungkan akan segenap firman Allah, saudara, kita diajari, ya. Kadangkala berat kita melakukan firman Allah, tetapi kita tahu ketika kita mau melakukan, kita mau berusaha untuk melakukannya, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan berikan bagi kita. Tujuan Tuhan mengajari kita, tujuan kita belajar banyak tentang firman Allah adalah untuk menenangkan menenangkan saudara dan saya di hari-hari malapetaka, di hari-hari yang sulit, di hari-hari yang menjadi ketakutan bagi orang lain. Tetapi bagi saudara, bagi kita orang percaya, bagi kita anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di ayat 14 berkata, ayat 14 dari Mazmur 94 ini, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Percayalah, saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Tujuan Tuhan mau mengajari saudara, tujuan kita dihajar oleh Tuhan, bukan membuat iman saudara dan saya makin kecil, tetapi justru membuat iman saudara dan saya makin kuat. Sehingga ketika kita menghadapi keadaan sulit, malapetaka, justru kita tetap tenang bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Mazmur pernah ada tulisan, di dalam kitab Mazmur berkata, bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar, saudara. Percayalah, bersama dengan Tuhan, ketika kita diajari, dihajar oleh Tuhan, bukan sesuatu yang tidak baik, justru mendatangkan kebaikan bagi kita orang percaya. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, kalau Ayub diuji, didatangi oleh Tuhan setiap waktu, saudara dan saya pun ketika Tuhan datang dengan ujiannya, jangan kita tolak. Kita syukuri, kita hadapi, kita jalani. Sebab itu akan membentuk iman saudara, akan menjadi luar biasa, menjadi kuat di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, renungan yang singkat bagi kita umat-umat Yosanim dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Pada kesempatan ini hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-umat Yosanim dimanapun mereka berada. Biarlah umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Umat-umat Tuhan diberikan kesehatan yang luar biasa, yang baik daripada Tuhan. Umat-umat Tuhan selalu dibela oleh Tuhan. Ketika ada di hari-hari yang sulit, ketika ada di keadaan yang tidak baik, Tuhan tetap bela umat-umat-Mu. Jangan pernah Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Tetapi kami percaya ketika ujian itu datang dalam setiap kami percaya Tuhan akan membentuk iman kami menjadi iman yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Berkati program podcast Yosanim ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya
bagi jemaat-jemaat-Mu Sosanim. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku,